Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Saputri. Perkenalkan, nama saya Suranisa. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Aura Madawis. Perkenalkan, nama saya Sylvia Disti. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang ion, salah satu konsep dasar yang penting dalam kimia. Dalam pembahasan ini, kami menjelaskan pengertian ion, jenis-jenis ion, proses terbentuknya, serta perannya dalam berbagai reaksi kimia. Apa yang dimaksud dengan ion? Ion adalah partikel yang bermuatan listrik yang terbagi menjadi dua, yaitu kation sebagai ion bermuatan positif dan anion sebagai ion bermuatan negatif. Kation berasal dari bahasa Yunani yang berarti turun, yaitu ion dengan jumlah elektron yang lebih sedikit daripada proton, memberikan muatan positif. Anion juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti naik, adalah ion dengan jumlah elektron lebih banyak daripada proton, menghasilkan muatan neto negatif karena elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif. Kation atau ion positif terbentuk ketika atom kehilangan satu atau beberapa elektron sehingga memiliki muatan positif. Sebaliknya, anion atau ion negatif terbentuk ketika atom mendapatkan satu atau beberapa elektron sehingga memiliki muatan negatif. Oleh karena itu, sebuah molekul kation memiliki sebuah proton hidrogen tanpa elektron, sedangkan anion memiliki elektron ekstra. Oleh karena itu, muatan listriknya yang berlawanan, kation dan anion saling tertarik satu sama lain dan mudah membentuk senyawa ionik. Terdapat dua nama tambahan yang digunakan untuk ion dengan muatan banyak. Misalnya, ion dengan muatan -2 dikenal sebagai dianion dan ion dengan muatan +2 dikenal sebagai dikation. Sejarah penemuan ion. Sejarah penemuan ion dimulai oleh Michael Faraday pada tahun 1834 yang memperkenalkan istilah ion untuk spesies yang bergerak melalui larutan saat ada arus listrik. Ia mengamati bahwa saat satu elektroda melarutkan logam, logam baru muncul di elektroda lain yang menunjukkan adanya pergerakan materi melalui larutan. Faraday juga menciptakan istilah kation, ion positif dan ion negatif. Kemudian pada tahun 1884 Svante Arrhenius memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Dalam disertasinya menyatakan bahwa garam terdisosiasi menjadi ion-ion saat dilarutkan dalam air bahkan tanpa arus listrik. Sifat-sifat ion. Sifat-sifat ion yang utama meliputi struktur kristalnya yang keras tetapi rapuh, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, mudah larut dalam air serta dapat menghantarkan listrik dalam keadaan lelehan atau larutan bukan saat padat. Jenis-jenis. Ada dua jenis ion utama, kation, ion positif dan anion, ion negatif. Kation terbentuk ketika sebuah atom kehilangan elektron, sementara anion terbentuk ketika atom mendapatkan proton. Kation, muatan positif. Pembentukan terjadi ketika atom kehilangan satu atau lebih elektron. Akibatnya atom memiliki lebih banyak proton daripada elektron. Contoh, natrium Na. Kehilangan satu elektron menjadi ion natrium Na+. Anion, muatan negatif. Pembentukan terjadi ketika atom mendapatkan satu atau lebih elektron. Akibatnya atom memiliki lebih banyak elektron daripada proton. Contoh, klorin Cl mendapatkan satu elektron menjadi klorida Cl-. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, garam dapur, natrium klorida NaCl terdiri dari kation Na+ dan anion Cl- yang saling berkaitan membentuk senyawa ion. Air laut mengandung sebagai ion yang berasal dari garam terlarut seperti ion natrium Na+ dan ion klorida Cl. Cara pembentukan ion. Kehilangan elektron menjadi kation. Atom yang cenderung kehilangan elektron adalah logam karena umumnya memiliki jumlah elektron valensi yang sedikit. Saat kehilangan elektron, jumlah proton positif menjadi lebih banyak daripada elektron negatif, sehingga ion yang terbentuk bermuatan positif, contoh natrium Na,
memiliki konfigurasi elektron 2,8,1 untuk mencapai stabilitas. Ia melepaskan satu elektron terluarnya sehingga menjadi ion Na+, 2,8. Menerima elektron menjadi anion. Atom yang cenderung menerima elektron adalah non-logam karena umumnya membutuhkan beberapa elektron untuk memenuhi kulit terluarnya. Saat menerima elektron, jumlah elektron menjadi lebih banyak daripada proton positif sehingga ion yang terbentuk bermuatan negatif. Contoh klorin Cl memiliki konfigurasi elektron 2,8,7. Untuk mencapai stabilitas, ia menerima satu elektron sehingga menjadi ion Cl-2,8,8. 2. Bagaimana atom Na dan Cl dapat membentuk senyawa ion NaCl? Jelaskan. Atom Na dan Cl membentuk senyawa ionik NaCl melalui transfer satu elektron dari atom natrium Na ke atom klorin Cl. Atom Na kehilangan elektron menjadi ion positif Na+, dan atom Cl menerima elektron menjadi ion negatif Cl-. Tarik-menarik elektrostatik antara kedua ion yang berada muatan inilah yang menghasilkan ikatan ionik dan membentuk senyawa NaCl. Tuliskan konfigurasi elektron atom Na dan Cl sebelum serta sesudah bereaksi. Sebelum bereaksi, natrium Na nomor atomnya 11 sehingga memiliki 11 elektron. Konfigurasi elektronnya adalah 15 pangkat 2, 25 pangkat 2 dikurang 2p pangkat 6, 35 pangkat 1. Klorin Cl nomor atomnya 17 sehingga memiliki 17 elektron. Konfigurasi elektron 15 pangkat 2, 25 pangkat 2, 2p pangkat 6, 35 pangkat 2, 3p pangkat 5. Sesudah bereaksi, natrium Na+ melepas satu elektron seluasnya 35 pangkat 1 untuk menjadi ion positif. Na positif, konfigurasi elektronnya menjadi 15 pangkat 2, 25 pangkat 2, 2p pangkat b. Klorin Cl- menerima satu elektron dari natrium pada kulit terluasnya 3p. Konfigurasi elektronnya menjadi 15 pangkat 2, 25 pangkat 2, 2p pangkat 6, 35 pangkat 2, 2p pangkat 6. Bagaimana cara menentukan rumus kimia senyawa ion antara Mg dan Cl? Identifikasi konfigurasi elektron dan ion dari setiap unsur magnesium. Mg memiliki nomor atom 12 dengan konfigurasi elektron 2,8,2. Atom yang cenderung melepas 2 elektron, valensinya untuk mencapai kestabilan sehingga menjadi ion dengan muatan negatif 2, plus 2, positif 2, magnesium 2+. Klorin Cl memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi Rossy elektron 2k8l 7m. Atom Cl cenderung menangkap satu elektron untuk mencapai kestabilan sehingga menjadi ion dengan muatan -1, negatif 1, Cl-. Lalu samakan muatan total agar netral. Untuk menetralkan muatan, kita perlu menyeimbangkan jumlah ion positif dan ion negatif. Satu ion magnesium plus 2 memiliki muatan plus 2. Ion Cl- memiliki muatan 2x per 1 sama dengan -2. Total muatan menjadi plus 2 tambah -2 sama dengan 0. Dan tulis rumus kimianya berdasarkan setaraan muatan dibutuhkan satu atom magnesium untuk setiap 2 atom Cl. Rumus kimia yang terbentuk adalah magnesium Cl2. Mengapa senyawa ion cenderung bersifat stabil? Karena atom-atomnya mengalami perpindahan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Mirip dengan gas mulia, seperti aturan oktet, 8 elektron di kulit terluar, atau duplet, 2 elektron di kulit terluar. Gaya tarik elektrostatik yang kuat antara ion positif, kation, dan ion negatif, anion, yang terbentuk membuat senyawa ini memiliki energi ikatan yang tinggi sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. Tuliskan 3 contoh lain senyawa ion dalam kehidupan sehari-hari. Nama senyawa ion:
1. Natrium bikarbonat. Rumus kimia NaHCO3. Manfaat dalam kehidupan bahan pengembang kue dan roti. 2. Kalsium karbonat. Rumus kimia CaCO3. Manfaat dalam kehidupan bahan dasar cat tembok. 3. Magnesium hidroksida. Rumus kimia MgOH2. Obat untuk menetralkan asam lambung. Jadi kesimpulannya, senyawa terbentuk melalui serah terima elektron antara logam dan atom non-logam, menghasilkan ion positif kation dan ion negatif anion yang saling tarik-menarik secara elektrostatik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.